kami dari unit 191. Pada video ini, kami akan memberikan edukasi mengenai beberapa tokoh pahlawan yang memiliki jasa di bidang pendidikan. Tujuan materi video ini yaitu mengenalkan beberapa tokoh pahlawan di Indonesia kepada anak SD agar mereka tidak melupakan sejarah yang pernah ada. Kemudian, manfaat dari video ini ialah agar anak SD mengetahui beberapa tokoh pahlawan di Indonesia. Di zaman sekarang, anak-anak jarang sekali yang mengenal tokoh pahlawan yang berjasa bagi Indonesia. Banyak dari mereka yang lebih hafal nama superhero dibandingkan pahlawan nasional. Apalagi di masa pandemi saat ini, mereka semakin jarang mendapatkan edukasi tentang kepahlawanan. Oleh karena hal tersebut, kami membuat video animasi yang menarik agar anak-anak SD dapat mengenal lebih dekat tentang pahlawan nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke materi mengenai fakta unik 5 tokoh pahlawan nasional yang berjasa di bidang pendidikan. Nah, yang pertama ada pahlawan pendidikan yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar merupakan seorang bangsawan yang melepas gelar kebangsawanannya dari Kadipaten Paku Alam dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia lebih mengenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu saja, beliau merupakan tokoh yang mencetus semboyan pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Oleh karena kalimat Tutwuri Handayani ini sering terlihat di seragam sekolah SD sampai SMA. Meskipun Ki Hajar merupakan keturunan bangsawan, ternyata beliau pernah menjadi wartawan, karena di masa kecilnya gemar membaca berbagai buku sastra, politik, dan ekonomi. Salah satu tulisan yang kontroversi ketika menjadi wartawan yaitu "Seandainya Aku Seorang Belanda". Dalam tulisan ini, ia menyampaikan banyak kritikan terhadap pejabat Hindia Belanda. Tulisan ini dimuat di harian The Express pada 13 Juli 1913. Karena tulisan ini, ia dihukum dan diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Bukan hanya itu saja, Ki Hajar juga jago dalam bermain musik dan lekat dengan budaya. Karena sejak kecil, Ki Hajar gemar dan menguasai beragam kesenian tradisional Jawa, seperti seni tari, musik, dan sastra. Selanjutnya, kita akan membahas seorang ulama dari kota Yogyakarta yang memiliki peran yang penting dalam pendidikan di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra dari seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta yang bernama Kiai Haji Abu Bakar, dan sang ibunya bernama Siti Aminah yang merupakan putri dari seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwisi, sedangkan Ahmad Dahlan ialah nama baru beliau ketika umur 20 tahun. Selain itu, fakta unik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu beliau pernah berangkat haji di usia muda, yaitu saat umur 15 tahun. Setelah melakukan ibadah haji, beliau lanjut menimba ilmu di Mekah menjadi seorang santri dengan beberapa guru yang salah satunya merupakan Syekh Ahmad Khotib. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri dari organisasi Islam yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah mempunyai kontribusi yang sangat besar terutama di bidang pendidikan di Indonesia. Bahkan, dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah mempergunakan rumahnya sendiri untuk tempat belajar mengajar. Terkadang, beliau yang mendatangi rumah-rumah muridnya yang tak berangkat sekolah. Begitulah teman-teman kegigihan seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendidik muridnya. Kemudian, kita akan membahas sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak yang disegani dan disenangi oleh teman-temannya. Jika sedang bermain dan temannya ada yang melanggar atau melakukan kesalahan, maka beliau akan menegurnya. Jika ada yang berseteru, beliau jadi penengah. Beliau adalah sosok yang sangat disenangi oleh teman-temannya karena sifatnya yang suka menolong dan melindungi temannya. Semasa sekolah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang santri yang sangat hormat dan taat kepada gurunya. Selama mondok di pesantren Syekh Khalil Bangkalan, beliau mendapat amanah dari sang guru untuk menggembala kambing dan sapi.
Kiai Hasyim adalah pahlawan pendidikan yang berhasil mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tepatnya, pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Kemudian, pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Setelah itu, mari kita bahas pahlawan perempuan yang berjasa dalam bidang pendidikan, yaitu R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini lahir di Jepara 140 tahun silam, yaitu tepatnya pada tanggal 21 April tahun 1879. R.A. Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Sang ayah berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa yang menjabat sebagai bupati negara. Selama sekolah, Kartini muda mempelajari bahasa Belanda. Ia dikenal pula gemar membaca. Beberapa buku yang telah ia baca yaitu Max Havelaar, Surat-surat Cinta karya Multatuli, serta surat kabar yang terbit di Semarang, yaitu The Lokomotif. Ketertarikan Kartini dalam membaca membawanya memperoleh pengetahuan yang cukup luas mengenai ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kartini seringkali mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah emansipasi wanita. Ia melihat perbedaan yang cukup terlihat antara wanita Eropa dan wanita pribumi, khususnya dalam masalah pendidikan. Setelah berhenti sekolah, Kartini menghabiskan waktunya dengan kegiatan surat menyurat. Meskipun berada di rumah, Kartini tetap aktif mengembangkan pengetahuannya dalam berbahasa Belanda dengan cara menulis surat untuk teman-teman yang berada di Eropa. Surat-surat yang ditulis Kartini ini berhasil dikumpulkan dan dibukukan oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis tot Licht. Dan buku ini pun diterjemahkan pula dalam bahasa Melayu oleh Armin Pane dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan. Dengan bantuan pemerintah Belanda, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan tanpa memandang status keluarga. Perjuangan Kartini memang patut untuk diapresiasi. Tak hanya di Indonesia, nama Kartini bahkan diabadikan sebagai nama jalan di Belanda. Terdapat 4 jalan di Belanda yang diketahui memakai nama Kartini, salah satunya di ibu kota negara Belanda, Amsterdam. Yang terakhir kita akan bergeser ke daerah Jawa Barat, yaitu terdapat Dewi Sartika. Sedari kecil, Dewi Sartika sebenarnya sudah dikenalkan tentang pendidikan oleh orang tuanya. Meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan. Ketika orang tuanya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya. Dan dari sang paman, Dewi Sartika mendapatkan ilmu pengetahuan adat budaya Sunda. Selain itu, seorang asisten residen berkebangsaan Belanda juga mengajarkan Dewi Sartika tentang budaya dan adat bangsa Barat. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak masih anak-anak. Selain mahir membaca dan menulis, Dewi Sartika juga memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Dia mengaplikasikan kemampuannya untuk mengajarkan anak-anak di sekitarnya, khususnya anak perempuan pribumi. Menginjak usia remaja, Dewi Sartika mulai mengajarkan baca dan tulis kepada warga sekitar. Hal inilah yang menjadi cikal bakal Dewi Sartika agar anak-anak perempuan memperoleh pendidikan yang sama. Dewi Sartika berhasil mendirikan sebuah sekolah untuk kaum perempuan yang bernama Sekolah Istri. Ketika pertama kali dibuka, Sekolah Istri hanya memiliki 20 murid wanita. Di sekolah itu, para wanita tidak hanya sekedar belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka turut belajar menjahit, merendah, dan belajar agama. Sekolah Istri hanya memiliki 2 ruang kelas. Seiring berjalannya waktu, jumlah wanita yang ingin bersekolah terus meningkat. Dewi Sartika mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional tepat pada tanggal 1 Desember 1966, yaitu setelah 19 tahun beliau meninggal. Jadi gimana adik-adik, cerita siapa yang paling menarik menurut kalian?